Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Pendidikan Komparatif bersama Ibu Monika, kita akan membahas tentang pola-pola pelembagaan pendidikan di beberapa kawasan di dunia, terutama di benua Eropa, benua Amerika, dan juga benua Asia. Pada presentasi kali ini, kami sebagai kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama Afrizal Denanta, Rashid Rahmansyah, Bernadetta Heksa, Fauzi Dimas, Javier Vanessa, saya Reza Pahlevi, dan juga Setiawan Wibisono. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Setiawan. Jadi, untuk latar belakang dari materi ini adalah organisasi pendidikan dan pola pendidikan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di dalam suatu organisasi pendidikan tergambar jelas pola pendidikannya. Demikian pula di dalam pola pendidikan terkandung organisasi pendidikannya. Seperti organisasi pendidikan di Indonesia membagi secara kelembagaan pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke dalam beberapa lembaga berdasarkan jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Jadi, karakteristik dari setiap negara dalam proses penyelenggaraan pendidikan, contohnya seperti Indonesia, itu merupakan objek studi dalam skup pendidikan komparatif. Dengan semakin meningkatnya aneka upaya pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis, yang melibatkan ahli-ahli dari banyak negara, maka para ahli menjadi tergerak hatinya untuk mempelajari keadaan negara lain. Upaya mempelajari sistem pendidikan di negara lain agar dapat diadopsi dan diterapkan di negeri sendiri merupakan bentuk kegiatan pendidikan komparatif. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi ada pun rumusan masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada bagaimana latar belakang sejarah terciptanya cita-cita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua, bagaimana sejarah lahirnya pendidikan internasional dari berbagai kawasan dunia, seperti benua Eropa, Amerika, dan benua Asia. Yang selanjutnya ada bagaimana perbandingan pola pelembagaan pendidikan di dunia. Saya Javiera akan menjelaskan materi bagian bagaimana latar belakang sejarah terciptanya cita-cita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi, perdamaian dunia atau world peace itu terjadi akibat 3 disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu internasional, yang kedua, ilmu komparatif, pendidikan ilmu komparatif, dan yang ketiga, pendidikan global. Kalau secara historis, menurut urutan kelahirannya, yang pertama itu pendidikan internasional. Disiplin ilmu ini lahir sebagai refleksi dari keprihatinan beberapa ahli atas situasi dunia yang diwarnai aneka konflik antar bangsa. Kemudian muncul studi pendidikan komparatif sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem pendidikan di negara lain di luar batas negeri ini. Selanjutnya muncul pendidikan global. Pendidikan global itu sebagai suatu studi yang memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran warga bangsa di masing-masing negara agar menyadari pentingnya kehidupan kolektif secara global. Ada beberapa konflik antar bangsa muncul akibat adanya persaingan dalam menguasai aneka aset strategis dunia. Contohnya itu ada pada yang pertama konflik kawasan Balkan yang menyebabkan perang dunia. Yang kedua konflik Arab-Israel yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan Timur Tengah. Yang ketiga konflik di semenanjung Korea yang mengakibatkan keamanan kawasan Asia Timur menjadi tidak menentu. Yang keempat konflik antara India dan Pakistan, itu mengganggu keamanan Asia Selatan. Dan yang kelima, konflik kawasan Afrika Tengah yang melibatkan beberapa negara di wilayah itu. Konfliknya menyebabkan beberapa negara wilayah itu. Terus yang terakhir, konflik di bagian selatan Amerika Latin. Itu terjadi antara negara Argentina dengan Inggris
dan terus-menerus memperebutkan pulau bernama Malvinas dan banyak konflik lainnya. Jadi aneka-aneka konflik tersebut menunjukkan bahwa banyak wilayah kehidupan dunia yang mengalami ketidakharmonisan. Selanjutnya memasuki materi sejarah pendidikan internasional. Pendidikan internasional ini dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Carter Vigood menyebutkan ada dua arti pendidikan internasional. Yang pertama itu, pendidikan internasional adalah studi tentang kekuatan-kekuatan pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. Lalu untuk arti yang kedua, pendidikan internasional adalah program internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian antar bangsa melalui cara saling tukar-menukar sarana prasarana, metode penelitian, pelajar, dan pendidikannya. Pendidikan internasional ini sudah ada sejak lama yang berlangsung di beberapa kawasan dunia. Kawasan-kawasan tersebut terdiri dari kawasan Asia Selatan, terutama India, telah berlangsung kegiatan pendidikan internasional sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Lalu ada kawasan Asia Timur, seperti Cina juga telah terdapat pendidikan internasional. Sedangkan di kawasan Eropa dan Amerika, keberadaan pendidikan internasional dimulai pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan internasional memiliki sejarah yang amat panjang, mulai dari hanya sebatas gagasan para ahli yang selalu kandas untuk diwujudkan, sampai kepada terwujudnya cita-cita dan gagasan itu dalam kenyataan. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pendidikan internasional di kawasan Eropa dan Amerika. Setelah teman-teman memahami tentang konsep pendidikan internasional itu seperti apa, perlu teman-teman ketahui bahwa pendidikan internasional sudah dicetuskan atau mulai dipelopori oleh beberapa tokoh yang kebetulan tokoh-tokoh ini hidup pada kawasan barat atau Eropa dan Amerika. Nah, pada abad pertengahan, kira-kira abad 13, di Eropa sendiri itu sudah mulai beberapa tanda munculnya Renaissance. Pada saat itu, seorang penasihat Raja Prancis, yaitu yang bernama Philip IV, bernama Pierre Dubois, yang hidup di tahun 1250 sampai 1321 Masehi, mengusulkan supaya diadakan sekolah internasional. Nah, sekolah ini bertugas menanamkan rasa saling mengerti antar bangsa dan menumbuhkan kerjasama, yang mana sekolah ini itu dananya diambil dari dana militer atau dana perang. Cita-cita Dubois ini dilatar belakangi oleh adanya tanda-tanda Renaissance. Jadi beliau itu sudah mengetahui atau sudah peka lah bahwa di kawasan Eropa sendiri itu akan terjadi Renaissance. Pada akhirnya Dubois ini menulis buku yang berjudul Penemuan Kembali Tanah Suci. Nah, setelah ide dari Pierre Dubois ini belum terrealisasi, namun idenya itu diteruskan oleh seorang pendidik yang bernama Johann Amos Comenius yang hidup di rentan waktu 1592 sampai 1670 Masehi, yang juga mempunyai gagasan untuk mendirikan sekolah internasional, teman-teman, yang bernama Pansopia. Sekolah tersebut menurutnya diharapkan akan mampu menyelenggarakan proses mengajar bermacam-macam ilmu sehingga terwujudnya segala kebajikan, serta di dalamnya para sarjana dapat bekerja sama menciptakan perdamaian abadi dan universal. Nah, dan selanjutnya itu
tidak ketinggalan pula ada itu seorang filsuf dan ahli ilmu alam yang bernama Francis Bacon atau yang biasa dikenal dengan Lord Bacon. Beliau hidup selama rentan waktu 1561 sampai 1626 Masehi. Karya beliau yaitu buku berjudul The New Atlantic, yang di dalamnya ia mengemukakan bahwa perlunya para sarjana untuk bekerja sama satu sama lain, saling membantu dan mendukung dalam sebuah proyek penyelidikan alam. Kegiatan bersama dalam menyelidiki alam ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan manusia, saling pengertian antar bangsa, serta terjalinnya kemantapan dalam pergaulan dunia. Kesemuanya itu harus dinaungi dalam sebuah lembaga yang bernama The Solomon House. Nah, dari kesemua tokoh-tokoh itu, dari mulai Pierre Du Bois, Johann Amos Comenius sampai ke Lord Bacon itu, gagasannya itu hanya berupa ide-ide ya teman-teman, belum terrealisasi secara konkret atau secara nyata. Namun kesemuanya itu sudah merupakan usulan-usulan yang kreatif yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh ahli lain. Oleh karena itu pada tahun 1817 Masehi ada peningkatan yang lebih berarti, yaitu ketika Anthony Julien de Paris mengusulkan kepada raja supaya dibentuk komisi yang jangkauan kerjanya bersifat internasional dan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data pendidikan di berbagai negara. Yang kedua, memberi penerangan pendidikan kepada negara-negara di Eropa. Kemudian kedua usulan ini disetujui oleh Raja Prancis saat itu, dan mulailah ada upaya pencarian data-data pendidikan di beberapa negara dengan dua metode, yaitu wawancara dan angket. Nah, dari paparan ini sudah menunjukkan ada semacam titik terang ya teman-teman, upaya mewujudkan pendidikan internasional, walaupun itu belum terrealisasi secara konkret atau secara nyata di dunia. Adapun dengan mulainya usaha-usaha pencarian data dengan dua metode yang dilakukan oleh Anthony Julien de Paris tersebut, maka para ahli itu menyepakati bahwa dialah sebagai perintis pengembangan ilmu pendidikan komparatif, karena dia itu adalah pelopor startnya mulai untuk mengembangkan proyek pendidikan internasional itu. Nah, meskipun pada akhirnya usaha pengumpulan datanya terhenti dikarenakan para politisi belum menaruh perhatian terhadap masalah ini, yaitu balik lagi teman-teman, karena di era-era abad tersebut ya, itu kan masih banyak sekali peperangan, yang mana peperangan itu memperebutkan pengaruh dan sosial ekonomi di kawasan tersebut. Nah, ini ada lagi hasil yang lebih nyata, itu mulai kelihatan pada abad 20, di mana upaya di atas bisa menghasilkan yang lebih konkret. Misalnya, ini ada tokoh Dr. Fanny Friend Andrews yang selanjutnya dikenal sebagai pendidikan internasional, mengusulkan kepada Presiden Amerika Serikat yang saat itu adalah William Taft untuk mempertemukan para pemimpin bangsa dengan maksud meningkatkan kerjasama. Usulan Andrews ini disetujui oleh Presiden Taft yang selanjutnya sejak tahun 1912 mulailah dirintisnya terwujudnya konferensi internasional di Den Haag. Nah, selanjutnya pada tahun 1914 disepakati berdirinya International Bureau of Education yang bernaung di bawah Liga Bangsa-Bangsa atau PBB yang sekarang ini bisa dikenal PBB ya teman. Namun Biro Internasional Pendidikan ini baru terwujud pada tahun 1925 yang kantor sekretariatnya berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kegiatan biro ini meliputi yaitu yang pertama, satu, pengadaan berbagai konferensi internasional. Yang kedua, penerbitan buku-buku tahunan pendidikan, khususnya pendidikan perbandingan. Yang ketiga, penerbitan majalah triwulanan.
Yang keempat, membentuk perpustakaan. Kelanjutan dari keberadaan International Bureau of Education ini tersebut, pada tahun 1926 dibentuk sebuah komisi kerjasama para kaum intelektual internasional yang disebut Commission of Intellectual Cooperation untuk tingkat pusat dan National Commission untuk di setiap negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat dibentuk bagian hubungan kebudayaan atau bisa disebut Division of Cultural Relation pada Departemen Luar Negeri, yang itu lahirnya di 1939 tahunnya. Di Prancis dibentuk Office Français of Écrins. Di Inggris juga ada membentuk lembaga serupa yang disebut The British Council pada tahun 1934. Tidak ketinggalan di Jerman Barat, sebelum Jerman itu bergabung menjadi Jerman, dibentuk banyak sekolah Jerman yang berada di luar Jerman yang diberi nama Auslandsschule. Pada tahun 1922, di San Francisco, Amerika Serikat, terdapat pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 600 pendidik dari 60 negara atas undangan dari National Education Association. Dalam pertemuan tersebut, akhirnya disepakati membentuk Federasi Asosiasi Pendidikan Internasional yang bernama World Federation of Educational Association. Setelah terbentuknya World Federation of Educational Association ini, kemudian menyusun tujuan, yaitu yang pertama, 1. Penggalangan kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang kedua, pengumpulan dan penyebaran informasi penting tentang pendidikan. Dan yang ketiga, usaha nyata atau realisasi dari peningkatan perdamaian dunia. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan tentang sejarah pendidikan internasional di Eropa dan Amerika, jadi fenomena mengenai cita-cita dan upaya mewujudkan adanya pendidikan internasional tersebut tidak hanya terjadi di Eropa dan Amerika. Jadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 250 Masehi, di India telah berdiri Universitas Taksila, dan tahun 450 Masehi sampai akhir abad ke-12 berdirilah Universitas Nalanda. Yang keduanya mengkaji dan mengajarkan ilmu Paramasastra, Sanskerta, dan bahasa Persia. Kedua universitas ini memiliki letak strategis di bagian utara India, yang dimana banyak dikunjungi para mahasiswa dan pengajar dari berbagai negara di Asia seperti Cina, Tibet, Korea, Sri Lanka, Jepang, dan Indonesia. Bahkan Kaisar Iskandar yang Agung pernah berkunjung ke Universitas Taksila. Dan tokoh-tokoh Cina seperti Fa Hien, Hiuen-Tsang, dan Ising pernah bermukim dan belajar di Universitas Nalanda. Selain di India, pada tahun 830 Masehi di kawasan Timur Tengah, tepatnya di Baghdad, Irak, telah berdiri universitas dengan nama Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah ke-8 Bani Abbasiyah bernama Al-Ma'mun. Kegiatan utama universitas ini adalah melakukan studi dan menerjemahkan naskah-naskah klasik dari Yunani seperti karya buku-buku Plato, Aristoteles, Pythagoras, serta memberikan pelayanan pengajaran dan penyelidikan terhadap bermacam-macam ilmu kepada para pelajar yang datang dari penjuru dunia. Jadi universitas-universitas di Irak maupun di India tersebut, di dalamnya terdapat banyak sarjana dari berbagai negara yang saling bekerja sama dalam mengkaji dan mempelajari kebudayaan beberapa negara serta banyaknya pelajar yang datang dari penjuru dunia. Jadi kesemuanya itu dimungkinkan dapat mendorong terciptanya saling pengertian antar bangsa seperti pengertian pendidikan internasional yang tadi sudah saya jelaskan, yang dikemukakan oleh Carter Vigood. Selanjutnya, setelah kawasan Asia Barat dan Selatan, masuk pada Asia Timur dan Tenggara.
Jadi menurut William Brickman dalam Imam Barnadib diungkapkan bahwa pada abad ke-8 dan 9 banyak pemuda Jepang yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Cina. Sebaliknya, pemuda Cina yang menjadi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi Jepang. Hal tersebut meyakinkan pernyataan dari Carter Vigut bahwa pendidikan internasional memiliki arti, yaitu program internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa pengertian antar bangsa melalui cara saling tukar-menukar sarana prasarana, metode penelitian, pelajar, dan pendidiknya. Karena banyaknya penyelenggaraan pendidikan internasional di beberapa kawasan dunia, kawasan Asia Tenggara merasa terdorong dengan terciptanya kegiatan pendidikan yang diprakarsai oleh ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dengan membentuk organisasi menteri-menteri pendidikan yang bernama SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Organisasi ASEAN tersebut sampai sekarang masih aktif dalam menggalang kerjasama antar anggota dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai bidang seperti ekonomi, sains, teknologi, komite tetap, serta pendidikan. Masing-masing bidang kerjasama tersebut sudah ada, seperti komite tetap. Di antaranya komite-komite tersebut adalah Komite Pengembangan Sosial, Komite Sains dan Teknologi. ASEAN juga membentuk badan kerjasama anggota yang bernama ADEP atau The ASEAN Development Education Project dalam rangkai saling membantu dalam bidang pendidikan. Bentuk kerjasama tersebut meliputi, jadi di sini ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama ada sistem manajemen informasi pendidikan yang dikelola di Malaysia. Lalu ada yang kedua ada pendidikan khusus atau special education di mana Indonesia menjadi pengelolanya. Lalu yang ketiga ada pembaharuan pendidikan guru dengan Filipina sebagai pengelola. Lalu keempat ada pengembangan tes dengan Thailand sebagai pengelola. Lalu kelima ada pendidikan berorientasi kerja untuk pemuda dengan Singapura sebagai pengelola. Pernyataan ini disebutkan dalam Imam Barnadib tahun 1994. Adapun kerjasama negara ASEAN yang dikelola oleh SEAMEO mengenai pengembangan pendidikan tinggi adalah dikembangkannya pusat-pusat penelitian dan latihan pendidikan tinggi. Jadi di sini terdapat 6 lembaga yang dikembangkan sebagai pusat penelitian dan pelatihan, yaitu ada Biotrop atau Tropical Biology yang berpusat di Bogor, Indonesia. Lalu ada CCB Tropmed atau Central Coordinating Board of Tropical Medicine yang berpusat di Bangkok, Thailand. Lalu ketiga ada REXAM atau Regional Center of Science and Mathematics yang berpusat di Penang, Malaysia. Lalu ada SIRSA atau Southeast Asian Research in Agriculture yang berpusat di Los Banos, Filipina. Yang kelima ada RELC atau Regional English Language Center yang berpusat di Singapura. Dan yang terakhir ada Innotech atau Innovation and Technology in Education yang berpusat di Quezon City, Filipina. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa pendidikan internasional itu sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Itu menurut Imam Barnadib ya. Jadi kategori internasional sendiri di sini bisa dilihat dari yang pertama, yaitu dari sisi pendidiknya, yang kedua kurikulumnya, yang ketiga berasal dari negaranya, dari beberapa negara yang ikut. Nah, dari segi kurikulumnya itu sendiri pun disesuaikan dengan standar internasional. Lalu udah lama ya ini tren itu
banyak sekolah standar internasional itu yang mengaku dirinya mengupload kurikulum dari asing dan mengajarnya. Yaitu tadi pendidikan internasional itu ya dilihat dari 3 itu tadi, isi pendidiknya, kurikulum, dan gurunya, kayak gitu. Terus dari definisi di atas itu tadi, bahwa pola pengembangan internasional itu gunanya untuk mewujudkan rasa saling pengertian antar bangsa selalu sehingga tercipta perdamaian dunia yang abadi dan yang berkeadilan sosial. Lalu standar pendidikan internasional sendiri bukan hanya pendidikan yang menggunakan bahasa internasional saja, maksudnya bukan hanya pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris, kan banyak kan yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, pendidikan internasional itu sendiri dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan anak didiknya itu berpikir secara terbuka dan internasional, atau bisa disebut open international minded, yang dimana open international minded ini kelak akan menjadi manusia yang berwarga negara internasional, atau istilahnya global citizen. Jadi di sini tuh pendidikan internasional tuh bukan hanya dari kulitnya saja, bukan hanya dari case-nya saja, tapi lebih terletak esensi pada pembelajarannya, kurikulumnya, dan pendidiknya, kayak gitu. Ya, selanjutnya ada perbandingan pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif. Menurut Suryanti Sidarto, pada tahun 1989, pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif, ketiganya mempunyai tujuan-tujuan pendidikan yang bermuatan ranah afektif. Namun, apabila diurutkan mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah muatan afektifnya, maka urutannya adalah pendidikan global, pendidikan internasional, dan pendidikan komparatif. Namun, menurut Arif Rohman dalam bukunya, jika disusun berdasarkan muatan kognitifnya, maka urutan teratas ditempati pendidikan komparatif, pendidikan internasional, dan pendidikan global. Jadi untuk kesimpulan pada materi kali ini adalah ada 3 macam disiplin ilmu yang sama-sama memiliki orientasi terwujudnya perdamaian dunia, yaitu secara berurutan sesuai dengan urutan kelahirannya adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi para ahli terhadap realitas dunia yang diwarnai dengan tujuan terciptanya suasana pergaulan di dunia yang harmonis. Selanjutnya, pendidikan komparatif muncul sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem-sistem pendidikan di luar batas negerinya sendiri. Dan yang terakhir, pendidikan global lahir belakangan karena warga bangsa di masing-masing negara agar lebih menyadari bahwa pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global. Karena kejadian di satu negara akan dirasakan dampaknya oleh seluruh negara sebagai satu atau sebagai kesatuan warga dunia. Terima kasih, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi juga dipersilakan, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di WhatsApp grup Pendidikan Komparatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.